Halo guys, balik lagi sama Kuliah Sore. Oke, kenalin, ini adalah Vivo V23 5G, smartphone mid-range terbaru dari Vivo di awal tahun 2022 ini. Buat harga sendiri, Vivo V23 5G ini tuh aku belum tahu ya dibanderol dengan harga berapa buat pastinya. Tapi kata orang Vivo sih ini di sekitaran angka 5-6 jutaan. Nah, dengan harga segitu, apa aja sih hal keren yang bakal kalian dapat dari smartphone ini? Oke, pertama hal yang paling di shout out sama Vivo yaitu adalah desainnya. V23 5G ini sendiri hadir dalam dua varian warna. Pertama ada Stardust Black dengan berat 179 gram kayak yang aku pegang sekarang ini. Varian ini punya finishing matte yang lembut ketika dipegang karena Fluorite AG glass-nya ini tuh juga kasih kesan elegan ditambah frame mengotak yang bikin desain smartphone ini semakin kelihatan premium ketika dilihat ataupun dipegang. Sementara itu ada satu varian warna lagi yang namanya ini Sunshine Gold dengan berat 181 gram dimana ini tuh bisa berubah warna ketika kena sinar matahari atau sinar UV. Pertama loh ini di Indonesia dan smartphone ini punya teknologi ini. Wajib sih dipilih kalau kalian pengen tampil beda dan menarik perhatian. Tapi mau apapun pilihan kalian yang jelas Vivo V23 5G ini kalau untuk urusan desain udah juara banget sebagai smartphone di kelas mid-range. Oh iya, kedua varian warna dari V23 5G ini juga anti-scratch loh di bagian bodi belakangnya. Jadi nggak perlu khawatir lagi kalau ada gores-gores sedikit. Oke, hal yang nggak kalah penting yang mau kita bahas di sini itu adalah performanya. Untuk spesifikasi yang dibawa smartphone ini itu antara lain ada chipset MediaTek Dimensity 920 5G sebagai otak utama dari smartphone ini. Untuk struktur fabrikasi SoC ini sendiri itu ada di 6 nanometer yang tergolong punya konsumsi daya yang rendah. Sementara itu untuk RAM-nya sendiri ini punya kapasitas 8 GB plus 4 GB extended RAM yang diklaim ini ada improve sampai dengan 50% jika dibanding generasi sebelumnya. Ya ini emang kebukti cukup oke sih ketika aku coba buka banyak aplikasi sekaligus dan Vivo V23 5G ini tetap bisa manage dengan cukup baik untuk aplikasi-aplikasi yang sebelumnya udah pernah kebuka. Fitur kayak gini terkadang ada gunanya juga ya, dan ini bebas mau kalian pakai atau enggak karena Vivo kasih opsi buat aktifin fitur ini kalau kalian emang pengen pakai. Tapi pastinya kalau kalian pengen pakai fitur ini, kalian tuh bisa buka kurang lebih 25 aplikasi dalam waktu bersamaan. Nggak lupa juga chipset ini mendukung dual on 5G, yang kedua SIM 5G ini bisa berjalan berbarengan dan MediaTek 920 5G ini itu mendukung record video dengan resolusi sampai 4K. Untuk performanya secara keseluruhan Dimensity 920 5G ini tergolong powerful. Mau kerjaan yang ringan sampai yang berat sekalipun ini juga bakalan lancar di sini. Kalau kalian bukan hardcore gamer alias pakai HP ya cuma buat main sosmed, buka chattingan, kerjaan atau kerjaan ringan lainnya, si Vivo V23 5G ini jelas pilihan yang tepat ya karena semua kerjaan enteng kayak gitu mah adalah hal yang gampang buat dikerjain sama Vivo V23 5G ini. Sedangkan buat kalian yang anaknya butuh performa banget buat kerjaan berat, Vivo V23 5G ini juga bisa ngedukung itu. Skor Antutu smartphone ini kalau mau dilihat itu bisa sampai 486.000 yang merupakan angka yang tinggi banget buat ukuran smartphone mid-range. Buat dipakai main game juga masuk ke kategori enak. Mobile Legends ini bisa dimainin dan dapetin grafik ultra dan refresh rate tinggi. Terus lanjut buat main PUBG Mobile, Vivo V23 5G ini dapetin grafik di Smooth Extreme sampai HDR Ultra. Ya meskipun belum ke unlock settingan tertingginya karena ini tergolong SoC baru, cuma secara performa harusnya smartphone ini mampu ya dan bakalan tetap lancar buat dipakai. Sementara itu kalau buat mainin game yang lebih berat lagi kayak Genshin Impact, Vivo V23 5G ini sebenarnya masih tergolong enak buat dipakai asal kalian set ke settingan lowest 60 fps aja karena kita tahu ya ini adalah game yang berat banget. Jadi yang buat dipakai settingan segini harusnya wajar-wajar aja. Nah, buat performanya yang udah cakep tadi didukung juga nih dengan adanya Ultra Game Mode untuk memaksimalin performa smartphone ini sehingga bisa lebih geber lagi game-game yang mau dimainin. Terus ada juga 7 Components Liquid Cooling System yang tugasnya ini tetap menjaga suhu V23 5G dengan mentransfer panas ke bagian luar bodi secara merata. Kalau untuk dayanya, Vivo V23 5G ini dibekali dengan baterai berkapasitas 4200 mAh. Kapasitas yang nggak gede-gede banget, cuma kapasitas gini udah cukup buat menunjang kebutuhan harian kita di smartphone.
Untuk kecepatan ngecasnya sendiri ini ada di 44 watt flash charge yang bisa isi daya smartphone ini sebanyak 68% dalam waktu kurang lebih 30 menit, dan kalau mau isi sampai full ini butuh waktu sekitar 62 menit. Vivo V23 5G ini itu membawa sistem operasi Vantage OS 12 berbasis Android 12. Untuk Vantage OS 12 ini tampilannya udah lebih fresh ya dari yang sebelumnya, dimana ada tampilan widget-widget baru yang bisa kita atur sesuai dengan selera kita biar tampilan di beranda ini nggak monoton. Cakep. Terus selain itu yang selalu jadi keunggulan Vivo ini adanya fitur NFC multifunction, dimana ini tuh bisa lebih keren ya dari fitur NFC biasanya. Di sini tuh kita bisa copy kartu akses milik kita ke smartphone ini. Jadi nggak sekedar cuma bisa cek saldo atau transfer data aja, tapi bisa lakuin hal keren kayak pindahin akses tadi yang kebanyakan smartphone ber-NFC lainnya itu nggak bisa lakuin. Oke, next kita mau bahas spesifikasi layar dari Vivo V23 5G ini. Jadi smartphone ini itu dibekali dengan layar berpanel AMOLED. Resolusinya Full HD Plus yang udah tersertifikasi HDR10 Plus dan punya luas layar ini ada di 6,44 inci. Buat dipakai nonton tentunya kualitasnya ini udah terbilang bagus. Warna khas AMOLED itu bisa kita rasain di sini. Apalagi refresh rate-nya ini ada di 90 Hz yang buat dipakai scrolling-scrolling bakalan kerasa smooth dan pastinya bisa bikin kita betah sebagai pengguna. Karena smartphone ini udah pakai layar berpanel AMOLED, di sini kita juga bisa pakai fingerprint in display yang jujur kecepatan bacanya ini juara banget buat smartphone kelas mid-range. Responnya cepat, jadinya kita yang sehari-hari kerjanya buka tutup layar itu tetap kerasa nyaman buat pakainya. Nah, sekarang kita mau bahas kameranya nih yang nggak kalah menarik. Jadi Vivo V23 5G ini dibekali dual front kamera di bagian depan, dimana ini kita bisa lihat ada poni yang cukup lebar. Pertama ada 50 megapiksel autofocus front kamera yang ditemenin sama 8 megapiksel super wide angle kamera. Oh ya, sebagai info, Vivo V23 5G ini merupakan smartphone yang punya resolusi tertinggi dengan dual front kamera di Indonesia. Sementara itu buat di bagian belakangnya ini kita bisa lihat ada setup triple kamera di mana ada 64 megapiksel night kamera, terus ada 8 megapiksel super wide angle kamera dan 2 megapiksel super macro kamera. Buat hasilnya ini tergolong cakep, dynamic range ini cukup luas, detail oke, saturasi juga pas dan overall buat HP di kelas harganya Vivo V23 5G ini bisa kasih hasil foto yang cukup memuaskan. Untuk kondisi low light juga hasilnya lumayan nih. Di sini ada night mode juga yang bisa ngebantu hasil foto biar makin maksimal saat keadaan sekitar ini minim cahaya. Selain itu di sini ada mode portrait yang bisa hasilin foto bokeh dengan efek cahaya di belakang yang bervariasi. Ada yang berbentuk hati, bintang, kupu-kupu, dan ada yang bunga. Sementara itu buat hasil di kamera depannya ini juga tergolong cakep. Adanya lensa super wide angle di kamera depan ini itu memungkinkan kita dapat hasil foto dengan sudut yang lebar. Jadi nggak perlu khawatir lagi kalau mau ambil wifi di keadaan low light sekalipun. Di kamera depannya ini juga terdapat dual tone spotlight yang mengakomodir fitur kayak misalnya party portrait dan flash portrait. Dengan dual tone spotlight kita juga bisa atur tone warna dari lampunya dari warm, cold, atau natural sesuai dengan apa yang kita mau. Terus selain itu ada AI Extreme Night yang bisa mengambil foto saat kondisi minim cahaya dengan memanfaatkan cahaya sekitar yang ada. Oke, ini contoh perekaman video kamera belakang menggunakan resolusi 1080p 30 fps. Di sini pakai lensa utamanya ya. Dan ini nggak bisa pindah langsung ke ultra wide, jadi kita harus matiin dulu perekamannya. Nah, hasilnya seperti ini. Ini kalau pakai lensa ultra wide-nya. Oke. Jadi lebar dan lebih cocok kalau misal buat dipakai ngevlog pemandangan seperti ini. Kalau yang sebelumnya itu nggak ada stabilisasi tambahan, kali ini ada stabilisasi tambahannya. Perekaman video jadi lebih stabil, tapi masih sama aja ya, ini nggak bisa pindah ke lensa ultra wide. Nah, kalau ini lensa ultra wide-nya pakai mode stabilisasi standar tambahan, hasilnya seperti ini.
Dan ini yang paling ekstrim, ini namanya stabilisasi ultra, mungkin ultra stable atau apa, tapi yang jelas ini cuma bisa lensa utama ya. Hasilnya pun juga lebih ngecrop, tapi ini jauh lebih stabil. Ini stabil banget sih, parah. Tapi ya ngecrop banget juga. Ya tinggal sesuaiin aja sama kebutuhan kalian. Kalau misal kalian mau dipakai lari-lari, mungkin yang stabilisasi ultra ini jadi bisa membantu video kalian jauh lebih baik. Ini coba aku pakai lari. Oke, seperti itu. Oke, kalau ini perekaman video kamera depannya, ini bisa 4K 30 fps. Dan ini bisa pindah lensa ultra wide juga, cuma ya ini nggak bisa langsung sih ya. Jadi harus kita matiin dulu perekamannya. Coba kita pindah ke lensa ultra wide. Nah, ini lensa ultra wide lebar banget. Asik kalau misal buat ngevlog. Misal kalian lagi main kemana gitu. Ini dipakai jalan, seperti ini hasilnya. Oke, gitu. Ini ada mode HDR video buat kamera selfie-nya atau kamera depannya. Hasilnya seperti ini. Bisa kalian bandingin sama yang tadi. Harusnya di sini sih warnanya lebih keluar ya. Tuh bisa kalian lihat. Warna-warna payung juga jadi lebih hidup, sedikit lebih hidup. Oke, gitu aja. Nah, kesimpulannya Vivo V23 5G ini tentu aja bisa ngedobrak pasar banget ya dengan fitur-fitur keren yang dibawanya. Aku sendiri cukup impress dan excited ketika tahu Vivo Indonesia itu bakalan masukin smartphone ini ke sini. Nah, buat kalian yang langsung pengen punya Vivo V23 5G ini bisa langsung ikutan PO V23 5G ini karena banyak banget nih promo menarik. Untuk info lebih lanjut bisa cek website atau sosial media Vivo Indonesia atau link Tokopedia juga aku bakal taruh di link deskripsi yang ada di bawah. Dan oke, mungkin segitu aja buat video kali ini. Terima kasih buat yang udah nonton video ini. Jangan lupa buat like, komen, dan share juga ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian mendapatkan informasi yang bermanfaat dari kuliah sore. Oke, terima kasih buat yang udah nonton video ini sampai habis dan sampai jumpa di kuliah selanjutnya. Bye-bye.